Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rekan-rekan para ustadz dan para ustazah, asatidah dan para ustazat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbahagia sekali pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bermuajahah dalam satu acara yang tidak biasa, yaitu upgrading guru. Padahal saya juga ini guru yang perlu di-upgrade, tapi saya dituntut, saya diminta kesediaannya oleh guru saya Ustadz Hafidzuddin Siddiq untuk berbagi ilmu. Ya, sebetulnya tidak ada sesuatu yang bisa membuat saya duduk di depan sini agak atasan dikit dari bapak, ibu, ustadz dan ustazah, kecuali karena saya lebih dulu belajar 2 hari. Jadi kalau bukan karena saya sudah ngambil duluan tentang training 2 hari itu, 2 malam 3 hari, itu tentu tidak akan ada legalitas untuk saya ada di depan para ustadz dan ustazah. Apalagi di sini saya punya teman satu angkatan, saya punya adik kelas, saya punya kakak kelas, saya punya guru, saya punya senior. Udah, ini saya dikepung jadinya. Tapi ya, kita karena mau berbagi ya, mari kita sama-sama menyimak, ya, mendengarkan pengalaman, ya, karena ini tidak akan ditulis oleh Ustadz Ibrahim Andres kalau tidak karena pengalaman beliau. Karena apa yang pernah beliau sampaikan, Ustadz Ibrahim pernah bilang, dan itu diulang-ulang berkali-kali, bahwa beliau itu sudah keliling Indonesia, kalau kata beliau kecuali Papua, untuk masuk dan survei beberapa pesantren khususnya di Indonesia, sehingga apa-apa yang beliau statementkan menjadi rumus yang beliau tulis itu karena berangkat dari pengalaman beliau. Dan beliau bukan ustadz yang baru lulus 2-3 tahun yang lalu. Beliau adalah ustadz yang sudah puluhan tahun menjadi ustadz dan bergelut dalam dunia kepesantrenan, bertemu dengan manusia, dalam hal ini adalah santri ataupun murid, dalam berbagai macam bentuk. Beliau katakan bahwa tidak ada pesantren, ya, di seluruh Indonesia ini tidak ada tempat kecuali saya sudah masuk, khususnya selain di Papua. Nah, artinya beliau menulis ini karena pengalaman beliau. Nah, saya tidak sedikit pun berani mengubah apa yang beliau tulis, mengubah apa yang beliau rumuskan, karena khawatir mutasil sanatnya itu, kekredibelannya akhirnya tak terjaga, keotentikannya akhirnya nggak terjaga. Akhirnya saya menyampaikan apa adanya sesuai dengan apa yang kami dapatkan. Nah, namun kalau ada bumbu-bumbu, nah itu tidak kami tulis menjadi salah satu, itu yang datang dari pribadi saya sendiri. Baik, tapi sebelumnya barangkali tadi sudah disebutkan sih ya, siapa saya Fitan Arsyada dari Ulu Albab, angkatan 17 Ulu Albab, teman Ustadz Ridho Muharlim di sini. Nah, jadi di bulan Juni kalau nggak salah 2021 dulu, udah lama itu berarti kan, sudah 1 tahun lebih saya diikutkan kegiatan DEA ini, Dormitory Educator Academy. Nah, dan pada hari ini kali kedua sebetulnya saya berdiri mengisi para ustadz dan ustazah. Oh, bukan ngisi ya, berbagi apa yang saya dapatkan di 1 tahun yang silam. Sebetulnya sudah sangat lama, tapi ya apa boleh buat, kita akan coba itu. Baik ustadz dan ustazah sekalian, saya awali dengan satu kisah yang diperani oleh ulama terkenal, fenomenal,
penyelamat sunnah. Dialah Imam Bukhari. Saat itu beliau yang memang hobinya adalah melalang buana mencari ilmu, safar dia adalah safar dalam mencari dan mengumpulkan hadis. Jadi rihlahnya adalah rihlah ilmiah. Saat itu beliau menaiki kapal dan bersamanya ada 1000 dinar. Kalau hari ini dikurskan mungkin lebih dari 2,5 M. Ya, kalau kita hitung 1 dinarnya itu 4/4 gram, ya maka bisa dikalikan, sehingga kurang lebih 2,5 miliar dari harta yang ia bawa. Saat ia membawa harta itu, dia tidak pernah menyampaikan kepada siapapun selama membawa harta sebanyak itu. Sampai pada akhirnya telah menaruh kepercayaan kepada sang nahkoda, akhirnya dengan senang hati ia menceritakan apa yang selama ini ia rahasiakan, yaitu menyampaikan kepada nahkoda bahwa bersama saya ada 1000 dinar. Kemudian setelah mendengar informasi itu, apa yang dilakukan oleh nahkoda? Nahkoda tersebut akhirnya mencabik-cabik bajunya, memukul-mukul mukanya, seakan ia sedang kehilangan sesuatu. Tentu para penumpang keluar karena penasaran, bertanya kepadanya, "Wahai nahkoda, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Mengapa engkau terlihat seperti galau, terlihat seperti gundah gulana, sampai bajumu frustasi gitu ya, bajumu dirobek-robek, mukamu dipukul-pukul karena stres?" "Iya, ketahuilah wahai para penumpang, aku kehilangan 1000 dinar." Memanfaatkan situasi di mana Imam Bukhari bawa 1000 dinar diaku oleh seorang nahkoda demi kekayaan. Pada akhirnya dilakukanlah pemeriksaan kepada seluruh para penumpang. Setiap penumpang diperiksain satu persatu, sampai pada akhirnya sebelum pemeriksaan itu jatuh pada sang imam, 1000 dinar dilemparkan ke laut. 1000 dinar yang bernilai 2,5 miliar dilemparkannya ke laut. Kemudian akhirnya pun sang nahkoda justru diperolok dan dicaci maki oleh seluruh penumpang dikarenakan ia telah berdusta, ia telah berbohong. Kemudian ada orang yang melihat Imam Bukhari membuang itu duit sebanyak 1000 dinar. Setelahnya dia pun bertanya, "Wahai sang imam, apa yang kau lakukan dengan 1000 dinar yang engkau miliki? Mengapa dengan mudahnya engkau membuang 1000 dinar itu ke laut? Karena itu bernilai sangatlah mahal, 2,5 miliar. Kemudian apa jawab sang imam? "Wahai orang bodoh," nah, Imam Bukhari gitu ya, "wahai orang bodoh, ketahuilah betapa anehnya diriku, betapa bodohnya diriku, betapa khianatnya aku jika aku tetap mempertahankan harta senilai 1000 dinar itu, tetap aku simpan di dalam tas, hingga pada akhirnya para penumpang melihat bahwa akulah yang mengambil 1000 dinar itu, dan orang tidak akan pernah bertanya bahwa ini sebetulnya milik siapa dan pihak mana yang benar, pihak mana yang salah. Yang akan orang nilai adalah Imam Bukhari telah mencuri 1000 dinar. Sehingga perjalanan saya, rihlah ilmiah saya, lelah letih saya mengumpulkan itu seluruh hadis akan termentahkan dengan sekali kesalahan yang saya lakukan. Maka tidak akan ada lagi orang yang mempercayai bahwa Imam Bukhari adalah seorang periwayat hadis. Dalam urusan kapabilitasnya akan tidak dipercayai, integritasnya akan turun. Sehingga ketika kita hari ini mendengar Imam Bukhari, jika kisah ini tidak dia buang itu harta, maka kita akan tahu bahwa sang Imam Bukhari seorang periwayat hadis, asahul kitab ba'dal Quran, mentah, sehingga tidak dianggap sebagai penyelamat wahyu alias penyelamat sunnah. Kisah ini mengajarkan kita betapa pentingnya bertanggung jawab. Tanggung jawab atas apa yang ia rasakan. Ia adalah seorang imam, ia adalah seorang guru, ia adalah seorang panutan, sebagaimana kita hari ini yang kita sedang berada di dalamnya.
Kita memiliki tanggung jawab yang besar. Jika tanggung jawab sang imam adalah tanggung jawab mental, tanggung jawab tentang kekredibilan orang itu, tentang kapabilitas kemampuan keilmuannya, maka tanggung jawab kita hari ini adalah bagaimana bisa mengasuh anak-anak kita. Jawab karena beliau terbebani dengan hal itu. Dan hari ini kita juga ikut bertanggung jawab tentang bagaimana masalah dan juga bagaimana nasib anak-anak yang kita didik hari ini. Next. Baik. Komponen ada di bagian manakah kita hari ini? Jika ini adalah sebuah pesantren, maka beginilah susunan daripada struktur. Pertama, di sana ada yayasan, kemudian di bawahnya ada mudir, kemudian di sana ada guru asrama, kemudian ada guru mapel, ada juga guru bahasa, ada juga bagian dapur dan juga yayasan. Mohon maaf, Mas, saya tanya, jenengan bagian apa? Dapur. Yang betul. Oh ya, oke. Mohon maaf ya kalau saya tanya ya. Ya kalau siang gak nanya, duduk, nah udah di alam lain nanti. Baik, Mas Heri bagian ini Ustaz ya. Oke. Mohon maaf Pak. Teknisi listrik. Baik, sebagai teknisi. Mohon maaf Ustaz. Oh gitu. Teknisi, temannya teknisi, bapaknya teknisi. Oh iya, bagian dakwahnya. Baik ya. Nggak ditulis bukan berarti nggak ada Tat ya. Waduh, nggak ada, saya nggak perlu disebut berarti. Ustadz Hafid yayasan Tat ya. Iya. Oke. Ustadz Komar mudir Tat ya. Bapak di belakang Pak. Masya Allah yayasan. Teman saya ini bagian apa Ustaz? Yang betul Ustaz. Rumah Quran. Bagian rumah Qurannya Ustaz ya. Kalau di sini mungkin lebih tepatnya di asrama atau tahfidz lah ya. Untuk Bapak? Dakwahnya. Berarti bersama Bapak ya. Baik. Untuk Ustadz Soleh sekretaris. Rumah Quran. Oh, rumah Quran. Ustadz Askani nggak ada kan? Lagi ini. Oh ya, berarti tadi pagi ada ya. Ustazah yang di sana Ustaz? Asrama. Guru asrama. Oke. Sama. Baik. Rumah Quran juga. Rumah Quran juga. Baik. Ya, dimanapun kita pada hari ini kita merasa punya tanggung jawab, maka saya bertanya kepada Ustadz Ridho Muharlem. Di bagian antum hari ini adalah sebagai guru TPA, Sohe. Apa tanggung jawab antum? Oke, mendidik dan mencontohkan yang baik. Sebagai bagian bendahara, apa tanggung jawab antum, Ustaz? Oke, Masya Allah. Untuk saya itu serem di daerah ini agak serem ya. Oke, Ustaz Soleh sebagai rumah Quran ya. Mengkoordinir perjalanan rumah Quran di setiap hari. Oke, setiap apa? Setiap hari. Setiap hari ya. Rumah Qurannya di mana sih? Oh, di sini nih. Di situ. Bapak sebagai dakwah ya, Pak ya. Kalau Bapak merasa apa amanah tanggung jawab yang harus Bapak selesaikan itu? Membantu dalam dakwah dengan dua yayasan dakwah ini dan juga untuk lingkungan keluarga. Oke. Di sini. Di sini maupun di sekarang. Oke. Baik, untuk guru asrama, boleh nggak itu pakai mic Ustaz? Tidak ada. Nggak ada ya? Tapi suaranya kuat. Oh, ya baik. Sebagai guru asrama, apa tanggung jawab Anda yang Anda rasakan amanah hingga hari ini? Ya, dialog itu penting ya. Orang tua kedua bagi santri. Masya Allah, orang tua kedua. Wah, keren ini ya. Ibu kedua, berarti bunda kedua dia. Yang bagian rumah Quran, Ustaz? Ustazah? Ya, yang beda sendiri bajunya. Iya. Mungkin nggak ada dress code-nya kan, bebas. Iya, iya. Silakan. Sama berarti ya. Ada yang lain nggak? Ya kalau sama nggak usah saya tanya kan gitu. Ya, mohon maaf. Baik, di mana itu kita punya merasa dan kita sadar tentang itu.
Nah, tapi apakah, sekarang pertanyaan kedua, apakah kita sadar betul dan sudah menyusun rancangan agar tanggung jawab yang Bapak Ibu sebutkan tadi, Ustadz dan Ustazah sebutkan tadi, sudah mengarah kepada itu? Pasti setiap tanggung jawab ada langkahnya dong. Tadi Ustadz Ridho bilang bagaimana bisa memberikan teladan yang baik. Itu nggak mungkin tiba-tiba teladan. Apa itu? Pasti semuanya ada rangkaiannya. Sebagaimana visinya adalah A, maka misinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, begitulah juga sama dengan tanggung jawab yang ada di pundak kita hari ini. Next. Bukan ustazah yang tidak mau bekerja, tapi tidak tahu apa yang mau ia kerjakan. Nah, kalau di sini berarti kan ustadz dan ustazah, bunda dan juga ayah, abi ataupun umi. Ya. Bukan ustazah yang tidak mau bekerja, tapi tidak tahu apa yang mau dikerjakan. Kalau bahasa Ustadz Ibrahim, bukan guru yang tidak mau kerja. Ya, memang saya ambil kesimpulan ya bahwa garis benang merah daripada kelas teladan dari 7 materi itu adalah 1. Guru harus salah. Memang saatnya guru yang harus disalahkan. Maka sehingga kalimat ini dikeluarkan. Bukan guru yang tidak mau bekerja. Karena guru itu tidak tahu apa yang dikerjakan. Artinya apa? Setiap daripada kita duduki posisi-posisi itu, kita pasti punya anak buahnya. Nah, terkadang justru yang membuat kita sulit untuk bekerja adalah karena kita sendirilah yang bekerja. Bukan pemimpin yang baik ketika dia hanya bisa membuat dirinya lah yang sebagai pemimpin. Tapi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mencetak ribuan seperti dia. Artinya kecerdasan leadership itu tidak mati pada dirinya, sehingga ketika dia benar-benar tidak ada, sehingga selesailah sudah. Nah, maka kaderisasi atau regenerasi itu dibutuhkan. Nah, salah satunya adalah apa? Dengan menularkan pekerjaan, mengajarkan apa yang harus dikerjakan. Nah, kalau sistem atau konsep bekerjanya Ustadz Ibrahim itu adalah I do, you watch. Ini konsep pemimpin terhadap bawahan. Aku lakuin dulu, kamu lihat. Nih kan kita guru, pimpin, kita punya anak buah. Anak buah kita, atau kalau ke bawah antara guru dengan murid. Setiap guru kita minta murid kita untuk nyapu. Sementara kita nggak pernah itu. Bagaimana cara nyapu yang baik? Gampangnya adalah di beberapa pesantren gampang banget namanya inventaris rusak. Pintu kah, WC kah, dan lain sebagainya. Terlepas daripada tangan santri yang memang otot kawat tulang besi, ya kan, terlepas dari itu semua, tapi perlu yang namanya edukasi dalam menggunakan inventaris. Ya, salah satunya buka dan nutup pintu, ceder. Nah, itu kan salah satu cara, salah satu sebab rusaknya inventaris. Cara nyapu pun demikian. Nah, nyapu kita marah-marah karena asrama nggak bersih. Siapa yang piket? Fulan. Kita bisanya hanya ngamuk itu karena keadaannya nggak bersih. Padahal kita aja belum pernah mengedukasi kepada anak kita cara nyapu yang betul. Sehingga kan santri kita nyapunya kan yang penting nyapu dengan model gaya kipas lah, dengan model bagaimana lah mereka itu nyapu yang tidak pernah kita ajarkan. Jadi edukasi dulu, nyuruh kemudian. Kalau nggak pernah kita ajarkan, mereka akan melakukan semena-mena. Ya, kita nggak asing dengan pemandangan santri kita nyaklar matiin saklar dengan sapu, cetok. Nah, kita sendiri bahkan mungkin begitu yang bercerita ini. Nah, kan artinya kita ini juga kadang-kadang masih banyak itu di mana kita justru lemah dalam urusan itu. Saklar khususnya, saklar misalnya nyeltekin aja nggak pakai tangan. Nah, kan itu diantaranya. Nah, maka bukan ustazah yang tidak mau bekerja, tapi guru, tapi nggak tahu mau kerja apa. Kalau kita bawa ke murid, bukan muridnya nggak tahu, bukan murid yang nggak mau kerja, bukan, tapi mungkin kita yang belum mengajarkan dengan baik bagaimana cara bekerja itu. Nah, apalagi kita sebagai pemimpin, kita yang punya bawahan, maka regenerasi minta untuk dia bisa kita kader sebagai apa yang kita kerjakan hari ini, itu sangat penting agar tidak ada kalimat guru tidak tahu. Nah, makanya pertama adalah I do, you watch. Aku lakukan, kamu lihat dulu. Setelah itu you do, I help. Ya, sekarang kamu lakukan nih. Kamu lakukan, ya udah aku bantu.
Nah, sampai setelah itu baru you do. Kamu bisa lakukan sendiri, kamu bisa kerjakan sendiri, karena kamu sudah mendapatkan bimbingan sebelumnya berupa edukasi. Nah, agar tidak lagi keluar, tidak ada guru yang tidak tahu. Semua sudah diajarkan. Ya, simpelnya cara buat table di Excel, bagaimana cara mengatur keuangan. Dia depan laptop mau 1 jam sampai subuh lagi, nggak bakal dapat apa-apa. Karena kita nggak tahu nih kerjaan apa yang tepat buat dia. Maka salah satu kemahiran seorang pemimpin adalah melihat kapasitas, kemampuan, dan kredibilitas muridnya, bawahannya. Kalau udah ngerti ini posisi dia ada di mana, nah mudah-mudahan itu tidak salah tempat. Dengan kita meletakkan ia di bagian tertentu, karena kemampuan dia memang di situ, insya Allah itu akan melesat jauh. Ya. Daripada kita meletakkan ia di tempat yang dia sendiri tidak mendapatkan keluasan untuk mengerjakan itu. Luwes. Ya. Baik, demikian. Next. Mengetahui, memahami, dan melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Ini dia definisi dari tanggung jawab. Definisi dari tanggung jawab adalah mengetahui, memahami, dan melakukan apa yang mesti dan sepatutnya dilakukan. Sebagai guru, misalkan di jam sekolah, ya saya bawa ke pesantren, jam kelas, kita ada jam di mana kita harus ngajar dari jam sekian sampai jam sekian. Kita juga ternyata tertabrak dengan permintaan, Ustadz ngisi walimah dong. Ustadz, antum bisa nggak ngisi subuh berjamaah? Enggak sih, kajian duha. Kalau subuh berjamaah masih subuh ya. Kajian duha. Sementara kita tahu itu bahwa kita ada jadwal di jam segitu. Tapi kita tetap merasa kan cuma sekali misalkan. Nah, ini adalah salah satu bahwa kita sedang tidak bertanggung jawab. Karena dengan kita melepaskan itu, satu orang begitu, semua melihat sehingga semua akan tertular. Ustadz Fulan kan gitu, izin karena ngisi kajian. Ustadz Fulan kan gitu, ngisi kajian duha. Sehingga jam kosong. Karena belum tentu Ustadz yang kita amanahkan menggantikan kita sesuai yang diharapkan santri, kan begitu. Ya, orang saya nunggunya Ustadz Fulan, yang datang Ustadz ini. Nah, itu diantara. Tapi tidak salah juga ketika kita memang mendelegasikan utusan untuk menggantikan kita. Nah, tentunya dengan kemampuan dia. Jangan naruh anak tugas kelas 3 ke MI sementara yang kita tugaskan anak pengabdian. Ya, mentalnya aja udah nggak mampu itu berdiri di depan mereka. Kita paksa mereka duduk di depan mereka. Nah, itu diantara contohnya. Jadi, definisi dari tanggung jawab adalah mengetahui, memahami, dan juga melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Bertanggung jawab. Next. Baik, man ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia juga akan mendapatkan balasannya. Pada intinya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai di masa mendatang. Next. Baik, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dalam hadis lain ada yang menjelaskan, ini panjangan hadisnya, saya pernah baca itu. Seorang suami akan bertanggung jawab tentang istrinya. Seorang istri akan bertanggung jawab dengan harta suami dan juga rumahnya. Seorang budak bertanggung jawab tentang kebersihan ataupun seorang pembantu ya. Pembantu bertanggung jawab tentang urusan di keluarga di mana dia bekerja. Artinya tidak hanya suami yang menjadi pemimpin. Ro'in itu tidak berhenti pada suami, istri pun menjadi pemimpin. Pemimpin dalam urusan harta istrinya, harta suaminya. Seorang IRT bahkan juga mas'ul, ro'in juga. IRT juga dianggap, kok IRT sih? ART ya, ART, asisten rumah tangga pun tetap dianggap sebagai mas'ul. Apalagi kita, ini udah bukan lagi orang suami yang komponen keluarganya cuman suami, istri, anak. Sementara kita pesantren yang dia lininya banyak, nggak ada listrik ya mati, nggak ada air ya kelar. Nah, itu diantara. Jadi setiap itu harus saling melengkapi. Itu parsial itu harus dilengkapi. Makanya tempat yang paling tempat yang paling banyak tempat yang paling tepat diisi oleh berbagai macam potensi dan kemampuan adalah rumah sakit.
Ya, rumah sakit itu mau apa aja masuk. Ya, dia nggak cuma dokter, ya dia perawat, ya bagian air, ya bagian listrik, ya bagian obat, ya bagian satpam, ya bagian keamanan, ya bagian perkebunan, bagian rohani, ya bagian rohani orang-orang Kristen dan lain sebagainya. Nah, ternyata sekian banyak potensi itu berkumpul di rumah sakit. Nah, artinya apa? Apalagi kita pesantren yang kita ini punya tanggung jawab yang lebih besar daripada sekedar di keluarga. Nah, yang dia punya tanggung jawab bagaimana anak-anaknya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, orang tua harapkan. Nah, jadi seperti itulah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Next. Kaidah bertanggung jawab. Next. Ada lagi. Mampu bekerja sesuai amanah. Ya. Next. Meningkatkan knowledge, skill, dan attitude. Next. Yang ketiga adalah the winner or the loser. Di manakah kita? Dipecundangkah atau pemenang? Keempat, pembelajar yang istiqomah, itu terus ya. Next. 1. Mampu bekerja sesuai amanah. Waduh, mantap ini. Pahami goal atau target dari sebuah job. Ya, pahami goal dan target dari sebuah job. Kalau kita coba next. Oh ya, enggak, nanti dulu. Kalau kita sebagai wali asrama misalnya, kalau kita sebagai guru tahfidz, kalau kita sebagai bagian kebersihan, maka pahamilah goal dan juga target dari itu semua. Kita yang bagian dakwah, pahami dulu goal kita apa, sehingga targetnya itu jelas. Kalau targetnya sudah jelas, maka kita tahu step by stepnya apa. Kalau itu nggak paham, sulit untuk tanggung jawab. Ya, sementara kita hanya berjalan begitu saja tanpa kita tahu sebenarnya finish kita di mana sih ini. Nah, sama dengan mungkin kita yang ada di wali asrama ya, di pesantren kita ada wali asrama. Wali asrama itu goalnya apa? Goalnya adalah bagaimana asrama itu penghuninya semuanya diajarkan bagaimana beradab, bagaimana cara tidur, bagaimana cara bangun, bagaimana merapikan ranjang, bagaimana merapikan kasur, bagaimana lemari rapih. Itu goalnya, targetnya. Anak-anak setiap harinya jangan sampai tertinggal agar dia tidak tertinggal sekolah. Berarti ditemani makan paginya, ditemani urusan mandi, ditemani nggak harus masuk WC juga, dikawanin gitu, dibimbing, dibarengin, bersihin kamar, rapikan lemari, rapikan ranjang, dan beberapa kegiatan lain. Itu kalau di asrama ya. Kalau di markas dakwah ini misalkan, kita sebagai guru tahfidz ataupun guru TPA, sebenarnya goalnya apa? Targetnya apa? Anak kita di umur sekian, di kelas sekian, juz 30, surat mana sampai surat mana? Goalnya harus ada. Kalau nggak ada goalnya, kita nggak akan mengetahui bahwa kita ini punya cita-cita. Kita mau buat anak kita seperti apa, sementara kita nggak ngerti goal atau target untuk anak kita itu apa. Nah, katakanlah begitu. Untuk yang kibar, misalkan juz 29. Juz 29 selama berapa bulan dia harus berapa surat, berapa semester dia berapa surat. Nah, itu di antara goalnya. Jadi anak kita jelas dan terarah, orang tua pun merasa puas. Nah, jadi bahasanya kurikulum tentang pendidikan itu harus matang, goal dan juga targetnya, sehingga dengan begitu tidak salah gitu. Next. Pahami cara kerja secara detail. Nah, tadi yang kalau secara detail yang saya sebutkan tadi. Target harian, target pekanan, program harian, program bulanan. Misalkan ada kajian, diantaranya apa, dia nggak bisa meninggalkan. Kalau dia harus pergi, berarti dia delegasikan kepada petugas selanjutnya siapa yang bisa itu, agar kegiatan tetap berjalan dengan baik. Nah, pahami cara kerja secara detail. Next. Pahami jalur koordinasi. Nah, ini bukan minta untuk dihormati, tapi jalur koordinasi. Seorang Uyata Bakti itu nggak bisa untuk langsung koordinasi ke mudir kan begitu.
Ya, ada atasannya, di atas mereka masih ada apa namanya? Kabak kalau di pesantren kita ya, ketua bagian atau kepala bagian. Nah, dari kepala bagian baru ke ketua kesantrian, nah, baru ke pesantren. Nah, walaupun barangkali ini dianggap lelet ya, dianggap lambat karena harus ngelewatin banyak jalur. Ya, tapi begitulah koordinasi agar tidak ada yang merasa terlangkahi. Ya, toh kita juga bisa ciptakan koordinasi itu dengan secepat mungkin ya, tidak selambat yang kita lihat pada hari-hari ini. Baik, next. Ya, jika job kita sebagai wali kamar, nah target utamanya adalah membiasakan santri dengan adab-adab harian seperti menyapu yang benar, melipat baju, merapikan tempat, membiasakan bangun lebih awal, mengajak membangunkan qiyamul lail, hingga mereka benar-benar menguasai dan juga menikmati. Ya, hingga mereka benar-benar merasa bahwa ini adalah habit mereka ataupun kebiasaan baru mereka. Walaupun penyakitnya wali asrama kita memang tidak seprofesional ini ya. Kita baru sampai kepada mengantar mereka tidur, tapi di tengah mereka tidur ya nggak mungkin kan juga ustadznya mau 24 jam menemani santri terus. Nah, maksimal minimal kita memastikan mereka tertidur seluruhnya. Dan kalau Ustadz Ibrahim minta gitu kepada seluruh wali asrama, dongeng lah sebelum tidur, sampaikan kepada mereka kisah-kisah pahlawan, kisah-kisah inspiratif. Nah, ini mungkin lebih tepatnya ke bunda-bunda ini, misalkan seklop gitu sama santri putrinya. Ya, kalau Ustadz putra tuh kayaknya kok ya susah gitu. Saya rasakan begitu. Baik, yang kedua, next. Pahami cara kerja secara detail. Nah, urutan dari jalur kerja. Bertanyalah kepada guru. Bertanyalah kepada guru jika memang kita tidak mengetahui perkara hal itu. Bertanya bukan berarti membuat si penanya ini rendah ya. Itu adalah salah satu tanda bahwa dia peduli dan tanggung jawab. Saya diberi amanah A, sementara saya tidak mengetahui bagaimana cara kerjanya, sehingga ketika dia sadar dia tidak paham cara kerja, dia bertanya. Jadi bertanya bukan celah. Bertanya justru menunjukkan bahwa dia sedang mengupayakan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, layani santri sesuai dengan zamannya. Waduh, nah ini nih, beda kan antara melayani santri di 2021-2022 dengan santri di era 2010 ke bawah. Nah, kita ini, saya ini termasuk alumni alumni santri 2010 ke bawah. Itu ketika saya sekarang menduduki posisi sebagai pengasuh, melihat bagaimana santri dilayani dengan sebaik mungkin, itu aja masih ada celah. Nah, tapi kita sudah mengupayakan dengan sebaik mungkin. Dulu kita masuk pesantren 3 bulan lagi baru lemari datang. Kita masuk pesantren hari ini masih entah berapa lama lagi itu ranjang baru ada. Lemari baju harus disusun dulu di kardus selama berapa bulan sampai pada akhirnya lemari itu datang. Nah, sementara hari ini santrinya belum datang, seragamnya udah siap. Santrinya belum datang, lemari sudah tertata rapih di asrama mereka. Santri belum datang, ranjang mereka sempurna dengan nama label dia atas atau bawah. Nah, kalau dulu kan siapa kuat dia menang ya. Antum bawah apa atas. Nah, kalau sekarang itu sudah diatur, wali santri sudah tahu anak saya ini ranjang atas atau ranjang bawah. Ustadz sudah memperhitungkan dengan berat badan sekian, tinggi sekian. Oh, berarti ini jangan di atas, ambruk. Karena itu diantara pertimbangannya. Nah, hari ini sampai sedemikian rupa kita melayani. Kalau di tahun 2015 ke bawah, mungkin para santri yang datang itu masuk pesantren, masukin ke asrama, di asrama yang masih belum matang, ya, belum siap banget. Tapi sekarang jangankan untuk ranjang dan kasur, ranjang dan juga lemari, WC di dalam asrama. Sudah kurang apa lagi itu? Penyambutannya saat khutbah ta'aruf diangkatin barangnya, dianterin ke kamarnya, disusun rapih di lemarinya, walinya ngikut. Nah, ini sudah sedemikian rupa kita melayani. Karena itu tadi sesuai dengan zamannya. Karena dulu dengan hari ini tentu sangat berbeda. Nah, maka sehingga di penerimaan santri baru Ulul Albab kemarin itu justru yang
paling mendukung santri baru masuk itu bukan brosur. Brosur itu 10% doang. Sementara yang paling kuat itu adalah dari wali santri itu sendiri. Jadi bagi kami, bagi kita semua, pelayanan itu sesuatu yang penting ternyata. Setelah pelayanan itu terjaga dengan baik, ya barulah setelah itu mulut ke mulut dari wali ke wali baru itu akan menjadi brosur yang lebih baik, murah, nggak berbayar. Daripada kita mencetak jutaan, apalagi salah tanggal, apalagi salah nulis angka, waduh harusnya 850 malah 800. Lah memang sih cuman tulisan satu brosur, tapi ruginya setahun. Kan begitu itu. Ruginya setahun, kalinya seluruh santri yang ada udah terlanjur 800. Ya mau nggak mau bakar buat lagi. Nah itu tahun kemarin ulul albab begitu, ganti brosurnya. Jadi saya tahu ya, karena saya sedang menceritakan pondok saya ini. Kemarin salah nulis ikhwan, harusnya 8,5 tapi nulisnya masih tahun kemarin 800. Sudah cetak sampai ke ulul albab, walah 800, ulang hanya 50. Ya 50 itu sekali, tapi ruginya setahun. Ya kan setidaknya satu angkatan ini kan pasti bayar setahun, bayar SPP 8,5. Nah, hanya karena itu aja. Nah, ternyata itu ikhwan, bahwa yang paling penting itu ternyata adalah brosur dari lisan ke lisan. Nah, kalau markas dakwah ini ya bagaimana lah potret guru-gurunya, sehingga anaknya inilah yang menjadi brosurnya. Ayolah ke markas dakwah aja. Apa sih namanya Tat? Ya markas dakwah ya. Kayalah ngaji di markas dakwah aja, gurunya itu. Nah itu loh yang nanti mereka dapatkan. Mereka itu akan menjual itu. Nggak usah capek-capek pasang baliho gede-gede. Itu pakai pajak. Nah ngasih tahu kan, itu ada pajak dan lebih gede gitu loh. Sementara kalau pakai lisan ke lisan itu murah, gratis, dan lebih mantap gitu loh, lebih terasa. Baik, ketiga, next. Pahami jalur koordinasi. Ya jelas lah, jelas siapa atasan kita. Ya, jadi jelas kepada siapa kita bertanggung jawab. Ngelaporan urusan dapur langsung, nah, misalkan urusan A tapi lapornya ke urusan yang lain, ke atasan yang lain, ya tentu nggak akan nyambung dong. Ya nggak megang urusan itu, urusan sekolah dibawa-bawa ke kesantrian, misalkan urusan kesantrian dioper ke sekolah. Nah makanya itu tadi harus sinkron. Jadi kalau jalur koordinasinya jelas. Kalau dari urusan sekolah berarti kan koordinasinya adalah walas kepala sekolah, cukup. Kalau misalkan kesantrian berarti wali asrama, kemudian pimpinan asrama, kesantrian. Nah itu kan jalur koordinasinya. Orang kesantrian ditanya tentang kelas, ya walaupun wali santri memang kadang nggak mau tahu nomornya sesuai dengan yang dia dapat. Nomor ini pokoknya nomor pondok. Nah, ditanya lah, Ustadz anak saya gimana ya? Lah dia Ustadz luar, kenal aja enggak nih sama santri yang mana? Guru luar di chatnya sama dia, anak saya apa kabar Ustadz? Lah anaknya bentuknya aja nggak tahu, dia ditanya ya nggak bakal bisa jawab. Nah itu dia. Nah maka penting sekali. Itu sangat mungkin terjadi ya di pesantren kita. Baik, next. Wah ini dia, kalau ini sedang menampar para guru ya. Knowledge alias kemampuan, pengetahuan, ilmunya harus lebih tinggi. Ustadz Agus dulu pas kemarin ya, pas nyampaikan wisuda angkatan 24 kemarin, saya lupa kalau teks Arabnya ya, nas Arabnya saya lupa. Beliau mengatakan bahwa memang benar bagi guru itu harus tetap terus belajar. Karena satu kali dia berhenti belajar, ketika itulah para guru yang hari ini jadi muridnya maka akan mengungguli dirinya di 4-5 tahun mendatang. Karena kan dia berjalan sementara kita berhenti. Sama dengan anak kita. Kita memang murid lebih pintar dari kita tuh kan kebanggaan, kebahagiaan. Oh, alhamdulillah murid saya lebih pintar. Tapi kita sebagai guru juga harus sadar bahwa kita tidak bisa terus atau tidak bisa atau jangan sampai kita berada di bawah kemampuan guru kita, di bawah kemampuan murid kita. Jadi jangan sampai kita ini levelnya malah di bawah murid. Nah, kita harus terus upgrade itu dia tadi, agar kita tetap terus di atas mereka. Walaupun kita kan bangga ketika dapetin anak kita, masya Allah pintarnya, masya Allah cepat ngafalnya, masya Allah luar biasa akhlaknya. Nah, kita harus tetap mengungguli itu. Nah, karena apa?
kalau kita hari ini dengan posisi kita sebagai guru dan kita berhenti untuk menambah knowledge, sementara murid kita setelah dari sini oper keluar belajar lagi, lanjut ke KMI, keluar jadi ustadz, lanjut lagi kuliah ke Mesir, pulang dia sudah luar biasa, sementara antum masih jadi guru di markas dakwah ini. Nah, artinya mereka terus menambah sementara kita berjalan. Nah, nggak ada bedanya antara kita tetap belajar ini walaupun kita tidak harus sampai ke luar negeri. Intinya menambah pengetahuan itu tetap kita ada 1, 2, 3 level di atas para guru, para murid kita. Walaupun murid yang baik tidak akan pernah merasa lebih pintar daripada gurunya. Kemampuan untuk memahami sesuatu secara teori dan juga praktek. Nah, jadi pengetahuan itu perlu terus ditambah. Lah, faqidu syai' la yu'ti. Kita mau ngasih apa ke anak kita kalau kita nggak punya pengetahuan lebih? Kalau ABCD terus yang tiap hari diulang, sebagaimana pengajian yang tiap hari membahasnya tentang hal itu saja, maka lambat laun itu pengikut jamaah pasti akan berkurang. Karena itu saja yang kita dengar. Isinya cuman itu aja, nggak pernah berubah, nggak termanage dengan baik, nggak tersusun, nggak terstruktur, materinya membosankan. Karena setiap hari nggak keluar dari ABCD. Nah, jadi knowledge kita harus terus ditambah agar kita bisa minimal 1 langkah di depan para murid kita. Kemampuan memahami sesuatu secara teori dan praktek. Nah, pengetahuan itu harus diimbangi, didukung, bukan diimbangi. Itu didukung dengan skill, kemampuan untuk menggunakan dan mengaplikasikan pengetahuan. Nah, ini nih penyakit nih. Ustadz-ustadz kita, saya melihat bahwa santri-santri yang Masya Allah belajarnya itu susah banget lah, tangannya kotor. Karena apa? Karena dia lebih doyan bersama Al-Quran di masjid, dia lebih doyan bersama kitab di perpustakaan, dia lebih doyan ngomong sendiri di jalan daripada megang cangkul, daripada dia bawain sesuatu yang ngotorin tangannya. Sehingga apa? Dia hanya memiliki kemampuan, skill dia mandek. Nah, makanya nggak usah heran ya kalau misalkan kita dapetin santri kita itu pinternya Masya Allah tapi nggak bisa olahraga. Main bola susah, suruh main bulu tangkis juga nggak bisa, suruh main futsal juga nggak hobi, suruh olahraga itu juga nggak main, karena dia ternyata lebih suka ke knowledge saja, nambah pengetahuan terus. Nah, kalau nggak diimbangi dengan skill, ya dia jadi orang pintar. Dampaknya ketika misal kita utus dia untuk praktek dakwah lapangan, sebagai program kami di pondok itu ada di kelas terakhir. Di kelas terakhir 3 KMI itu kita punya agenda di bulan Desember tanggal 15 sampai 15 Januari itu mengirim santri ke pelosok-pelosok negeri, ya baru Palembang Lampung sih selama ini, sementara ini di tahun ketiga kemarin kami baru di sekitar Palembang dan juga Lampung. Itu kita nggak mau meletakkan atau memposisikan santri di tempat di mana dua-duanya karakternya hanya mengutamakan knowledge. Harus ada yang punya skill megang cangkol, harus ada orang yang punya skill main olahraga bola, harus ada orang yang punya skill benerin listrik. Karena penting sekali. Kalau dua-duanya yang kita kirim dengan bobot yang sama, dengan karakter pengutamaan terhadap pengetahuan, maka semua berebut mimbar. Semuanya hobi ngomong di depan, semuanya hobi ngajar TPA, semuanya hobi ngisi kajian, sehingga nggak ada yang mau nyangkol, nggak ada yang mau bersihin kamar, nggak ada yang bersihin sekitar di mana dia tidur, nggak mau ada yang ke sawah nemenin masyarakat, nggak mau ada yang ke ladang bantuin manen singkong. Nah, itu dampaknya. Sehingga kami mengupayakan agar satu tempat ini harus ada 2 orang. Pertama knowledge, kedua skillnya. Jadi ada sesuatu yang dibebankan kepada mereka. Dibebankan, disanguni, sangu itu apa? Dititipkan kepada mereka agar mereka bisa imbang antara knowledge dan juga skill. Makanya kalau bisa saya bahasakan, knowledge adalah otak, skill adalah otot. Nah, itulah gampangnya. Baik, yang terakhir adalah attitude. Nah, kalau ini harus masuk dua-duanya. Attitude ini harus menemani seorang knowledge dan seorang skill. Antara orang yang berotak dengan orang yang berotot, ya ini dengan bahasa tadi ya, antara orang yang berotak dengan orang yang berotot, dua-duanya harus sama-sama punya attitude. Nah, attitude ini bukan, ya memang
di sini memang kalau kita bawa ke ranah Islam berarti adab ya. Tapi kalau di sini saya lebih kepada knowledge lagi. Attitude itu lebih kepada sopan, santun, ya. Nah, itu bagian daripada adab. Assalamualaikum Ustaz. Waduh. Kayak kayak orang yang lagi tayamum nemu air batal ya. Yang harus digantiin kan. Ya, baik. Ahlan wa sahlan Ustaz. Baik ya, kita lanjut lagi. Attitude ini sesuatu yang mengimbangi antara skill dan juga knowledge-nya ya. Di situ bahwa cara seorang menempatkan, membawa diri, bertindak. Nah, jadi ini nggak bisa dipelajari kalau ini. Menurut saya ya, ini nggak bisa dipelajari karena itu memang bagian daripada karakter dia. Pemalu. Nah, itu bagian dari sesuatu yang sudah bawaan. Dari pemalu ini sampai menutupi rasa sopan santunnya. Nah, artinya gini, karena dia tuh malu, begitu dia praktek dakwah lapangan misalkan, ya nggak nyapa. Ada orang di jalannya lewatin gitu aja. Karena apa? Rasa malunya melebihi rasa sopan santunnya, attitude-nya tadi. Jadi dia memang knowledge-nya Masya Allah. Tapi untuk attitude dalam hal ini sopan santun, ramah, murah senyum. Nah, atau yang lainnya, kalau itu baru adab, kesopan santun. Atau yang lainnya yang lebih penting lagi, attitude yang saya ingin sampaikan di sini adalah attitude bagaimana dia punya etos kerja yang tinggi. Attitude bagaimana pantang menyerah. Attitude yang bagaimana? Attitude yang dia itu kuat dalam segala tantangan, suka hal-hal baru. Pokoknya nggak pernah menyerah sebelum melangkah. Kadang-kadang kita nih ketika digagalkan programnya putur, sudah selesai, program ini nggak tembus, nggak ACC. Cari dong, bisa aja program yang Anda ajukan menurut pemimpin kita itu memang belum kuat loh. Jadi mungkin Anda perlu belajar lagi untuk bisa memperkuat program itu. Coba dibuat lagi, SOP-nya apa aja, anggarannya kira-kira berapa, goal setting-nya apa aja. Mateng sudah program baik, ajukan ke pemimpin, antum presentasikan dengan baik. Nggak mungkin tuh kalau oke ditolak. Apalagi demi meningkatkan daya mutu sebuah lembaga. Nah, tentunya kan begitu. Jadi attitude itu pantang menyerah gitu loh, kuat gitu, nggak cuman lembek gitu. Begitu kena begini aja langsung lemas, begitu program gak di ACC langsung futur, begitu ada sesuatu yang tidak mengenakan lemah. Jadi daya kenyalnya itu kurang. Nah gitu. Kalau kurang lebih bahasa paling enak, daya juangnya itu nggak menggigit. Nah gitu. Baru senggol dikit turun. Nah gitu. Naik. Nah coba belum. Di sana tulisannya knowledge tuh cuma 5% loh. Ternyata ini riset ya. Ustadz Ibrahim tidak tahu dari mana. Wallahu a'lam. Intinya nih, knowledge ini 5%, skillnya 10%, ternyata attitude-nya 85%. Kejujuran, tanggung jawab. Nah, itu kan bagian daripada attitude tuh. Kepekaan, keteladanan. Nah, itu kan bagian daripada attitude. Nah, itu yang justru mempengaruhi. Makanya kalau kata Ustadz Samsudin sebagai guru kami di pesantren, ikhwan para asatizah sekalian, ketahuilah santri kita tidak melihat cara kamu bicara. Itu sedikit menonjok ya, yang sering ngomong di depan. Santri kita tidak melihat cara antum menyampaikan sesuatu di mimbar, tapi melihat bagaimana tingkah laku antum setiap hari. Ya itu lumayan ya. Jadi kadang, Masya Allah ini. Jadi beliau kan memang orangnya yang begitu kan. Beliau sosok figur potret ustadz yang lebih banyak mencontohkan dari perilaku daripada perkataan. Nah justru dari situ mungkin lahir kalimat ini. Karena statement itu keluarkan karena pengalaman ya. Nah, sebagaimana apa yang dialami oleh Ustadz Ibrahim. Nah, jadi knowledge, skill dan juga attitude. Baik, next. Nah, ini dia maksudnya. Contoh-contohnya. Ternyata di sini ada bersikap sopan, menerima kritik, menghargai waktu, berpikir kreatif, inovatif, berpikir kritis, mudah berkomunikasi. Nah,
Ini komunikasi bisanya lewat WA doang. Ketika ketemu kayak nggak ada apa-apa. Ngechat nih dia panjang lebar, khutbah Jumat bisa tuh teksnya, bisa buat khutbah saking panjangnya. Tapi begitu ketemu kagak ada tuh yang disampaikan. Jadi bisanya komunikasi bener-bener lewat WA. Maka kata Ustadz Ibrahim, ya sekali lagi nih ya, karena judulnya adalah Daya, kan berarti rujukannya Ustadz Ibrahim. Kalau kita kerjanya lewat WA, ya sudah, jangan salahkan bawahan Anda kalau laporannya juga lewat WA. Nah itu diantaranya. Jadi karena selama kita kerjanya lewat WA, lapornya lewat WA lah. Karena kerjanya kita lewat WA. Nah itu diantaranya. Disiplin, pantang menyerah. Nah ini nih maksud saya. Daya kenyalnya, daya juangnya. Pantang menyerah. Ya baru ketemu wali santri dengan ketidakpuasan dia komplain. Udah saya nggak mau ngurus lagi. Capek saya ketemu wali santri. Nggak begitulah. Ya ini kalau kata Ustadz Ibrahim lagi nih ya, murid yang bodoh adalah guru kita. Ada wali santri yang ngomel terus kerjaannya itu guru kita lah. Ya kan? Wali santri yang komennya nggak habis-habis, ya itu guru kita. Bagaimana kita bisa memanage emosi? Ya ini kaul sih ya. Praktiknya nggak mudah ya kan. Kan saya bilang berbagi, ini bukan ngajari. Pantang menyerah, disiplin, tanggung jawab, bersikap jujur, bekerja dalam tim. Ada aja manusia-manusia ini yang susah kali lah diajak bertim. Nggak tahu dia mau hidup di hutan, nggak mau bareng-bareng, maunya kerjanya sendiri. Nah susah lah. Lah adanya antum di situ tuh agar kita terbantu, bukan malah tersulitkan. Ada antum kok jadi benalu. Nah kan begitu. Adanya Anda itu untuk meringankan kerjaan kita, bukan malah menambah beban. Kalau Anda menambah beban, ya bukan di sini berarti. Mohon maaf nih, 1 kali 24 jam angkat kaki. Kayak gitu kurang lebihnya kan. Kok disuruh kerja tim susah kan gitu. Padahal kan ini dibangun bersama-sama. Baik, ini maksud saya attitude yang saya maksud. Soft skill. Ini harus ya, baik orang yang punya knowledge, yang punya otak atau yang punya otot, ya attitude semuanya harus ada. Baik, next. Nah, 23 atribut soft skill yang dominan dibutuhkan di lapangan kerja. Bukan kecerdasan IPK. Kita bisa lihatlah itu ya di Instagram itu, video-video tentang itu. Cara tes karyawan baru. Buang ada sampah di tengah jalan, ini diantara yang saya tonton. Dari CCTV dilihat siapa yang bersihkan itu. Nah, dari 2 pendaftar, dari mereka ada yang lewat gitu aja, dan satu lagi ada yang merapihkan terlebih dahulu. Padahal itu kotak sampah sengaja berantakin biar melihat dari CCTV. Ternyata orang yang merapihkan akhirnya terlambat interview kan, karena dia terdahulukan dengan orang yang bodoh amat tadi. Begitu sampai ke ruangan, disampaikan cara dia ngomong, cara dia duduk, cara dia bicara, cara dia menyampaikan, kesombongan yang disampaikan, universitas latar belakangnya, IPK yang dia dapatkan, tempat kerja dia pernah kerja, semua dibeberkan. Dibandingkan dengan satu yang terlambat tadi membersihkan, ternyata yang diterima justru itu. Karena perusahaan kita nggak butuh orang kayak kamu, nah, kayak gitu kan. Orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang merendahkan, orang yang bodoh amat dengan lingkungan, orang yang tidak peduli dengan keadaan. Nah itu diantaranya. Ada juga kemarin yang saya lihat juga di Instagram itu, cara nguji karyawannya itu adalah dengan cara dia nyamar jadi tukang Gojek ya, tukang Gojek, GoFood gitu, nganter ke rumah ke kantor. Ketika sampai di kantor, ternyata dia sampaikan bahwa ini bukan sesuai dengan pesanan. Nah, gitu. Ini bukan dengan sesuai pesanan saya. Kenapa begini? Dibantingnya itu. Nah, pada akhirnya ada 2 karyawan yang melihat ini. Siapa yang peduli dengan tukang Gojek ini? Ini tadi juga acting. Orang yang manajer tadi juga acting, marahin tukang Gojek itu, yang tidak lain hanyalah dia adalah seorang owner dari perusahaan. 2 orang ini diuji dengan cara pedulikah dia dengan orang yang dihujat sama manajer yang sedang pura-pura. Ternyata 1 di antara 2 ada yang peduli juga, dan itulah yang diterima. Ternyata attitude lah. Mungkin secara knowledge-nya udah nggak kelawan, tapi ternyata soal attitude-nya membuat dia tidak bisa diberdayakan di tempat itu. Nah, karena memang attitude lah yang terpenting. Baik, next.
Otak manusia layaknya memory card atau flash disk atau hard disk, baru terisi jika dimasuki file dengan cara save, copy paste atau share dari perangkat lain. Maksudnya, kalau kita manusia, kita nggak akan keisi otaknya dengan pengetahuan kalau kita nggak baca buku, nggak dengar ceramah, nggak ngikutin kajian, nggak banyak berhimpun dengan orang-orang yang bermajelis. Ya, karena itu tadi, ibaratnya hard disk ya nggak bisa tiba-tiba ada di laptop kita tanpa dikopas dulu. Isilah otak kita dengan rekaman yang diinginkan, khususnya ilmu yang berkaitan dengan kepengasuhan. Nah, makanya mungkin perlu juga sih para ustadz, para guru ini punya buku Jadi Guru Hebat, itu karangan Ahmad Sodikin, pengarang buku Zero to Hero. Itu perlu sih sepertinya untuk bapak ibu ustadz dan ustazah baca. Oh, ternyata Masya Allah ya, kita yang jadi guru ini harus begini begitu. Nah, salah satu kutipan yang saya ambil dari beliau itu adalah perkataan di mana guru yang hebat atau guru yang profesional adalah guru yang menjemput pekerjaan tanpa menunggu. Jadi menjemput kan berarti nggak harus diberikan, tapi dia jemput pekerjaan itu dan dia kerjakan dengan penuh hati, ya, dengan penuh tanggung jawab dan senang hati. Nah, itu diantaranya. Itu guru yang profesional menurutnya. Karena guru biasa itu guru yang menyampaikan materi keluar dan sudah. Tapi guru yang hebat, guru yang agung adalah guru yang dia menyampaikan ilmunya, mentransfer kemampuan atau pengetahuan yang dia miliki, sekaligus menginspirasi bagi yang mendengar. Nah, susahnya itu di situ, menginspirasinya itu yang susah. Nah, kalau cuma duduk di kelas 80 menit bicara, selesai. Dah, tinggal dihitung kalinya berapa. Kalau kayak gitu doang. Lah kan begitu kan? Kalau cuma begitu doang ya udah. Berarti dia hanya istifa'u surut aja untuk duduk di meja, duduk di kursi kelas itu. Hanya menyampaikan materi. Jadi hanya guru biasa. Baik, next. Meningkatkan skill. Nah, skill adalah keterampilan. Cara paling efektif untuk menguasainya adalah dengan mempraktekannya. Karena memang skill itu emang harus terus dipraktekkan, ya. Skill, makanya diantara yang harus terus dibangun tuh kan bagaimana anak kita bisa salah satu wadah untuk meningkatkan skill kan adalah ekskul kan begitu. Apa dia punya kemampuan di mana, nah diasahlah itu. Maka para peneliti berbicara bahwa orang disebut ahli kalau sudah terampil mencapai 10.000 jam pengulangan. 10.000 jam itu kan cukup lama ya. Keterampilan tidak akan meningkat dengan sendirinya kecuali dengan sering mengulanginya. Mulailah dengan materi pelatihan yang tepat, kemudian terus berlatih dan berlatih. Lengkapi dengan menambah pengalaman berbagai bidang yang berbeda. Karena the best teacher adalah experience ya. Memang pengalaman lah yang menjadi guru terbaik. Kalau kata Ustadz saya, ya, Ustadz Jamal, itu ada 2 bekal seseorang jadi orang yang besar. Pertama adalah ilmu dan ketakwaan, kedua adalah pengalaman. Nek 2 ini ada pada diri seseorang, di mana aja dia pasti bakal tumbuh dan menginspirasi orang. Pertama ilmu dan takwa, yang kedua adalah pengalaman. Nah, karena pengalaman lah yang menguatkan dari ilmu dan juga ketakwaan itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Next. Meningkatkan attitude. Nah, tidak ada cara yang paling ampuh untuk mengubah attitude kecuali dengan mengubah mindset, ya. Mendisiplinkan diri untuk berperilaku sesuai mindset yang dimiliki. Perilaku yang sudah dipraktikkan menjadi karakter yang melekat dengan diri kita sebagai sebuah attitude. Ya, itu. Karena memang attitude itu sulit untuk dipelajari karena memang itu tumbuh daripada diri kita. Selain itu adalah bagaimana seorang guru memberikan teladan tentang attitude itu sendiri. Karena ketika ada guru yang tidak jujur, ya maka murid itu pun akan lebih banyak yang tidak jujur. Ketika guru diketahui oleh muridnya tentang sesuatu yang tidak baik, maka mudah sekali bagi murid itu untuk mengikuti apa yang mereka dengar atau yang mereka lihat. Nah, jadi penting sekali. Next. Di manakah kita? Belum tadi ya? Oh, belum. Oke, di manakah kita? Winner or loser? Seberapa kuat pundak kita mengemban amanah? Maksudnya apa?
di manakah kita dari karakter-karakter positif yang kami jelaskan di awal tadi, ataukah kita masuk kategori orang yang loser, orang yang gagal atau pecundang? Winner adalah pemenang, loser adalah pecundang. Next. Oh, habis? Oh, film ya? Oke. Mainkan. Oke. Minum dulu, Ustaz. Duduk dulu. Baik. Derek ya. Yang kita lihat di sini dia adalah seorang atlet lari yang baru berjalan berapa menit, ternyata dia apa namanya? Kram ya, cedera. Tapi ternyata di sana ada tulisan yang sangat menarik untuk kita renungi, bahwa Derek dianggap sebagai pemenang walaupun dia tidak sebagai juara. Maka menang dan juara adalah sesuatu yang berbeda. Maka jika disinkronkan dengan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa jangan kita jadi pribadi-pribadi guru yang gampang menyerah. Jangan jadi pribadi guru yang menyerah karena ada sesuatu yang menghalangi. Sesulit apapun itu hadapi saja, karena dari kesulitan itulah kita belajar untuk jadi lebih baik lagi. Makanya kalau dibawa ke pesantrenan ataupun ke lembaga, maka jadi bawahan itu jangan baperan. Nah, mungkin gitulah. Jadi bawahan itu jangan baperan. Baperan ketika diingatkan oleh pemimpinnya. Jadi nggak perlu bawa perasaan, dianggap bahwa pemimpinnya itu galak atau pemimpinnya itu tidak ngerti. Coba sih posisi saya, nah gitu. Berat tau nggak sih? Nah misalkan begitu. Nah tapi kita coba untuk terus melangkah. Barangkali itulah, dari situlah kita semakin baik lagi. Karena dari kesulitan kita belajar, dari pengalaman kita berubah menjadi lebih baik lagi. Baik, next. Nah, karakteristik the winner atau Derek. Karakteristiknya Derek nih ya. Berpikir besar, memiliki tujuan hidup yang jelas dan berpandangan jauh ke depan. Ya, Derek tadi berpikir bahwa saya memang nggak juara, tapi saya akan buktikan bahwa saya tetap harus sampai garis finish. Nah, walaupun saya ini hari ini belum dianggap oleh atasan saya, tapi saya tetap bekerja yang terbaik. Nah, begitulah. Nah, sehingga dia tuh punya, berpikirnya tuh besar, nggak kerdil. Kerdil tuh ya bisanya negatif aja gitu. Saya mau kerja kayak mana juga nggak pernah dianggap kok, ngapain? Nah, jangan begitu. Karena berpikirlah besar, sebab itulah yang akan membuat kita nanti suatu saat benar-benar menjadi besar. Baik, yang kedua tanggung jawab, mengambil kendali atas kehidupannya. Ya masa kita menyerahkan urusan kita kepada tanggung jawab orang lain? Artinya adalah apa yang sekarang kita jalani, tanggung jawab itu kita yang mengendalikan. Nah, bukan mengoper itu kepada orang lain, karena kita yang menguasai diri kita. Ya, tanggung jawab mengambil kendali atas kehidupannya. Kemudian proaktif, selalu mencari hal baru, peluang dan inovasi. Jadi suka tantangan, sesuatu yang baru, biar dia itu semakin terus belajar. Karena kalau kita nggak nyoba hari ini, antara kita hari ini nyoba dengan seminggu lagi kita nyoba atau besok kita coba, sebenarnya sama-sama kita nyoba. Cuman kalau hari ini kita nyoba, berarti besok sudah pernah nyoba, besoknya lagi sudah makin pernah nyoba, besoknya lagi makin pernah nyoba dan bisa. Jadi antara memulai hari ini dengan besok memang tidak ada bedanya, tapi memang tetap bisa nantinya, tapi kecepatan untuk menggapainya itu tentu lebih biasa. Makanya kayak belajar mobil gitu. Belajar mobil, pengen belajar mobil, tapi cuma pengen aja, tapi nggak pernah itu masuk ke dalam mobil, nggak pernah mau nyetater, nggak pernah mau nanya, nggak pernah minta bimbingan, ya selamanya begitu. Nah, hari ini kita bisa, maka setahun lagi udah mahir, kan begitu. Tapi kalau tahun depan kita baru belajar, teman kita sudah mahir, baru kita bisa. Maka proaktif, selalu mencari hal baru, karena dengan kita mengerjakan banyak hal itu, ya itu membuat kita semakin kuat, semakin membuat kita itu kebal. Saya di bagian apa aja udah nyoba, nah begitulah. Saya pernah ngerasain itu. Nah, cuman kadang ada, mohon maaf nih, bawahan yang dia tuh keluar kalimat begini nih, bahaya banget.
hasil minta bintang 5, gaji kaki 5. Waduh, nah, ini agak serem sedikit ya. Hasilnya minta bintang 5 tapi digaji dengan kaki 5. Nah, ini kalimat ini bisa melahirkan masalah ya. Karena ya mungkin ya itu terjadi karena terlalu banyak beban dan pekerjaan yang diberikan kepada seseorang ya, khususnya dalam hal ini adalah wiyata bakti. Nah, wiyata bakti terlalu banyak pekerjaan. Tapi yang mohon maaf di wiyata bakti ini perlu juga kita tahu bahwa yang nyuruh kita itu udah percaya aja dia juga pernah posisi kita. Nah memang semua itu ada masanya. Masa dimana sekarang kita dipimpin, ya siaplah dipimpin. Masa dimana kita menjadi pemimpin, maka kita bertanggung jawab atas bawahan-bawahan kita. Baik, kemudian problem solver selalu lebih besar dari persoalan. Jadi solusi itu nggak habis gitu, nggak pernah ngerasa kehabisan akal untuk melahirkan program. Wah ini nggak boleh, ya pikir lagi yang lain apa. Wah ini nggak ACC, buat lagi yang lain apa. Nah jadi bukan karena sesuatu itu masalah jadi kita mau ngambil susah untuk mengambil lagi gitu. Jadi jangan pernah merasa nggak ada solusi dalam urusan ini. Nah, atau ST yang sering ngadu, kita ini disuruh hukuman apa sih Ustaz? Ini nggak boleh, itu nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Jangan pernah kehabisan akal. Ya cobalah dicari. Nah, kita kasihlah A, B, C. Nah, coba itu dicoba. Kan itu nggak boleh, itu nggak boleh. Nah, coba yang ini. Baik, next. Karakter selanjutnya adalah optimis. Ya, memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ya, disesuaikan dengan kemampuannya tentunya. Ya, optimis, tapi kok ya yang kita delegasikan ternyata dalam hal itu dia tidak betul dalam bekerja. Ya, bahaya juga malah akhirnya. Kita cuma model optimis saja. Nah, sementara dia nggak punya modal yang mumpuni, ya pasti tetap berantakan. Optimis itu berjalan bareng dengan kemampuannya. Baik, kerja keras. Ya, tentu ya. Kita bekerja dengan sekuat tenaga. Nah, kalau istilah Ustadz Ibrahim berarti bekerja di luar gaji. Ya. Kita nggak lebih banyak sih. Kita kerja di luar daripada apa yang kita terima. Nah, gitu. Kita bekerja lebih dari apa yang kita terima. Ya, misalkan kalau kita masuk itu boleh kok di bawah. Misalkan kalau sore jam 4 tuh sudah boleh. Baru masuk, tapi kita berangkat dari jam 3. Kita berangkat dari setengah 3 untuk membersihkan ruangan, tempat dan sebagainya, mempersiapkan tempat, ruangan dan sebagainya. Itu kan bagian daripada bekerja di luar gaji. Ya. Mengambil satu tindakan yang itu tuh kita nggak ada loh. Mohon maaf nih, nggak ada hitungannya, tapi kita lakukan itu. Kita kerjakan itu. Kemudian risk taker, ya berani mengambil resiko. Ya hidup itu begitu kan. Kita nggak pernah lepas dari yang namanya risk. Ya. Setiap segala sesuatu yang kita ambil, setiap langkah yang kita pilih, insya Allah pasti ada resikonya. Ya, pasti ada resiko daripada pilihan yang kita tentukan. Ya siap saja. Tentunya kita dengan mempersiapkan segala sesuatu yang barangkali bisa meminimalisir resiko. Baik, suka tantangan, ya saya sebutkan tadi. Suka tantangan, ya tuh ketemu sama wali santri yang model kayak mana, itu bagian daripada belajar saya. Dan toleransi terhadap kegagalan. Ya, kita punya anak buah baru wiyata bakti gagal sekali ya dimaklumi. Ya udah, diulang lagi, dibimbing lagi, diajari lagi. Mudah-mudahan yang kedua nggak gagal lagi. Nah, sama dengan kita juga, gagal dalam kerjaan kita. Jangan karena sekali kita gagal dalam mengerjakan itu, saya udah pernah coba, tapi baru sekali nyobanya, tapi setelah itu nggak mau nyoba lagi. Nah, itu tentu salah juga. Karena pernah kita gagal dalam kerjaan itu, lanjut kita laju, kita nggak balik lagi untuk memperbaiki. Mestinya dari program yang kita ajukan yang terjadi kegagalan, maka kita evaluasi agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan itu. Next. Nah, ini sebaliknya dari winner adalah loser, yaitu pecundang, pasrah, tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kehidupan. Waduh, ini kalau kita bisa masuk al-ya'us min rahmatillah, ini bisa putus asa dari rahmatullah, wis pasrah aja lah pokoknya. Nah, tentunya segala sesuatunya perlu diupayakan, diusahakan. Nggak bisa pasrah-pasrah gitu aja. Negatif, bawaannya selalu berpikirnya bawaannya jelek, negatif thinking ya, sehingga dampaknya ya selalu juga negatif. Pesimis, ya, lawan daripada optimis. Ya, dia berpikirnya saya nggak dianggap, saya selalu salah. Nah, pesimis.
Ya, tingkatkan itu gitu dengan sembari meningkatkan kemampuan dan keilmuan. Blame, selalu menyalahkan pihak lain, situasi. Jadi udah tahu nih ada di posisi antum kesalahannya, antum lempar tuh kemana-mana. Oh, ini enggak saya, ini bukan saya sebenarnya. Nah, sebenarnya. Tapi sana, akhirnya semua disalahkan. Nah, menyalahkan pihak lain, itu berarti kan tidak bertanggung jawab. Kemudian senang mencari alasan, ya, tidak melakukan sesuatu. Sampai kalimatnya, alasan itu membuat dia terus melakukannya. Alasan yang dia buat akhirnya menjadi alasan yang dia buat menjadi salah satu sebab dia melakukannya tersebut terus menerus. Terlambat masuk kelas misalnya, kita finger 7.15, nah, di pesantren khususnya. Nah, dia tidak melakukan itu karena A, B, C, D dengan alasan-alasan, dianggap sebagai pemakluman. Ya maklumilah saya kan begini, ya dimaklumilah kalau terlambat. Nah, kan tidak bisa begitu, ya. Semuanya harus. Kalau semuanya minta dimaklumi, ya tetap akan kacau berantakan. Terakhir adalah tidak senang melihat orang lain lebih maju dibanding dirinya. Nah, ini kalau kemarin saya baca status teman, bunyinya belum berkontribusi itu bukan masalah, tapi merasa paling berkontribusi itu penyakitnya. Nah, kurang lebih begitulah. Ya, tidak senang melihat orang lain. Mungkin kita ini merasa kan sama-sama ya. Ya, mungkin itu bagian daripada naluri manusia ingin terus dianggap. Setiap kita mungkin ingin naik terus karirnya. Salah satu kecemburuan guru ketika melihat ada guru lain yang lebih diistimewakan daripada guru yang lain. Dia teristimewakan tuh bukan karena gurunya, bukan karena atasannya yang memang dekat dengan dia atau apapun, tapi memang karena prestasi dia, karena memang kemampuan dia. Nah, sementara kita berposisi orang yang barangkali tanda kutip tidak pernah dianggap, merasa terkucilkan. Nah, itu sebetulnya tidak perlu begitu, ya. Husnuzon, ya, bahwa memang orang yang dipilih oleh pemimpin kita memang orang yang layak untuk diberikan penghargaan. Next, habis sepertinya. Oh, belum. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Ya. Tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan. Ya, berarti ya man yazru yahsud lah. Barang siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai. Ya. Impian detailkan, jangka waktunya, tujuannya, buat rencananya, insya Allah kita menuju pada tangga terakhir, yaitu kesuksesan. Next. Oke, terakhir, ya, karakter daripada manusia atau guru yang bertanggung jawab adalah pembelajar. Jadi guru jangan pernah mau tertinggal dari belajar, ya. Belajar sepanjang hayat, tidak akan berkembang dan maju seseorang jika sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki. Ya, makanya kan kalau kata Ustadz Abdullah Manaf Amin, thalabul ilmi itu kewajibannya hatta zurtumul makobir, sampai kita masuk ke dalam kubur. Jadi doktor profesor bukan sebagai salah satu salah satu pembatas bahwa dia sudah boleh nggak belajar lagi, ya kan, bukan. Ya, sekolah boleh tamat, tapi belajar tidak boleh tamat, ya. Belajar tidak boleh selesai. Generasi terus berganti dan mereka hidup di zaman yang sangat berbeda dengan saat kita dulu belajar. Jadi kita terus harus menambah kemampuan, pengetahuan, pengalaman. Next, 1 jam membaca dalam sehari. Biasakan membaca buku khususnya tentang kepengasuhan ataupun parenting. Nah, dalam urusan kekeluargaan, ya, keluarga. Ya, tadi yang saya bilang, mungkin kita bisa baca bukunya Ustadz Ahmad Sodikin itu tadi, LC beliau insyaallah, Zero to Hero dan Hebat Menjadi Guru, dan beberapa buku beliau yang lain itu barangkali bisa jadi konsumsi harian kita. Next, diskusi 15 menit kayaknya. Udah habis dah. Nah, diskusi 15 menit sehari. Nah, ini tidak harus menunggu rapat formal. Kalau memang ada sesuatu yang perlu didiskusikan, sampaikan saja di luar formal, di luar waktu formal. Ada sesuatu yang memang kiranya mendesak atau sesuatu ide yang
barangkali bisa membangun lembaga kita. Nggak usah nunggu rapat formal, malah justru kalau pas rapat tuh seringnya malah gagal, malah nggak tembus kan. Mendingan langsung ngobrol dulu, kuat dulu, saran terima, angkat. Nah, barangkali dengan begitu program kita bisa diterima. Karena kalau menyampaikan program baru di rapat tuh seringnya tidak goal. Maka saya lebih suka kepada Japri. Ya, saya lebih suka kepada Japri. Saya sudah buat programnya, saya matangkan dulu bagaimana cara, konsep dan lain sebagainya. Saya sampaikan ke Ustadz. Setelah itu Ustadz bilang oke, bagaimana, sarannya bagaimana, nggak perlu lagi lah rapat-rapat formal. Udah, jalankan, kan begitu. Nah, diskusikan 15 menit sehari itu ya urusnya tentang kepengasuhan. Barangkali juga kita ada sesuatu, gimana sih sebenarnya cara biar santri kita ini, gimana sih caranya biar kamar kita ini. Nah, itu nggak harus nunggu rapat formal, pasti suwi. 15 menit sehari aja sambil ngobrol santai, sambil ngopi. Nah, insya Allah itu malah lebih mujarab. Next. Nah, nih upgrading, ikut training. Nah, ini bagian daripada cara kita menambah ilmu dan wawasan. Next. Berlatih dengan mentor. Nah, ini bisa juga kita bawa dengan berlatih dengan sepuh, ya, berlatih dengan orang yang lebih dulu kita pengalamannya. Ya, berlatih itu ya minta pendapat, minta saran, minta solusi. Next. Pernahkah kita studi banding? Karena dengan studi banding itu menambah pengetahuan. Dengan studi banding kita bisa melihat apa kelebihan dan apa kekurangan. Kalau itu kelebihan, maka kita bisa bawa ke pesantren kita. Kalau itu kekurangan, berarti itu prestasi bagi kita untuk tidak terjerumus kepada hal yang sama. Nah, apa yang kita lakukan setelah studi banding? Jangan apalah, kalau misalkan kita studi banding, setelah itu cukup begitu saja mati, kita tidak ada yang diadopsi, tidak ada yang dievaluasi, tidak ada yang kita perbaiki, ya ngabisin duit doang. Itu ada anggaran, pasti kan studi banding. Nah, ngabisin duit aja kalau misalkan kita nggak bawa perubahannya. Ya, maka jelas betul bagi kita tuh untuk benar-benar mematangkan dulu itu segala sesuatunya. Apalagi itu benar-benar baru. Apalagi Anda asing. Asing itu artinya Anda sendirian loh yang begitu, yang lain nggak begitu. Ada susah sekali itu. Nah, makanya ini ya diantaranya biar sama frekuensinya, makanya dibuatlah acara ini. Biar setidaknya punya modal yang sama walaupun materinya beda. Pematerinya beda. Next. Nah, dah. Untuk menjadi seorang pembelajar, aku akan melakukan. Nah, ini kalau Ustadz Ibrahim baru nyuruh kita ngetik ini, suruh nulis. Apa yang mau kita lakukan? Pertama, membaca buku kepengasuhan parenting 1 jam sehari. Ya, buat aja janji buat diri kita. Janji agar kita bisa lebih unggul dibandingkan murid kita. Janji bagi kita untuk membaca buku di mana kita bisa mengatasi masalah, ya kan, bagaimana bisa menyelesaikan masalah dengan wali, santri dan lain sebagainya. Menyimak kajian kepengasuhan dari ahli parenting 1 jam sehari via YouTube. Nah, itu diantara contoh saja. Dan banyak hal lagi yang bisa kita aplikasikan untuk menambah pengetahuan. Ya, saya rasa cukup itu. Next, coba sekali lagi. Nah, selesai. Baik, barangkali